Karena takdir Allah lahan ini jadi satu hal yang baik dari luar daerah gitu. Ini kan juga keberhasilan kelompok Mekar Sari kita tanamkan juga ke anak-anak, salah satunya ini nanti saya sampaikan juga ke Pak Kadisdik. Ini ada buah naga, silakan misalnya dari yang bisa kita optimal yang juga memberikan dampak ekonomi yang baik, silakan begitu sehingga ini menjadi salah satu cukup baik. Nah, kita sampaikan juga ke Pak. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama juga di sini sama Pak Kadis karena betul kita panjatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih ujungnya nanti. Alhamdulillah. Oh itu udah matang ya? Udah. Bisa oke. Alhamdulillah. Lulus. Organik ini Mas nggak? Organik nggak ini? Mana sebenarnya? Sekilo berapa Mas ini? Oh dari sininya, dari sini, dari Lebih kita kan 30. Matang banget. Jawa mana Mas? Ini, coba Mas. Tadi kalau yang Tasik udah di Jawa. Enggak, satu-satu bedakan Pak. Mana manis mana. Pagi hari ini saya dapat undangan dari kelompok Mekarsari 2, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem untuk melaksanakan panen perdana buah naga. Dan saya cukup surprise juga datang ke sini karena ini budidaya buah naga yang dilakukan di lahan yang dulu sawah, tapi karena terkendala dengan pengairan jadi tanah tidak produktif, dan ternyata sekarang ada muncul ide begitu untuk dikembangkan jadi budidaya buah naga. Dan sekarang kita melaksanakan panen, ini lahannya sekitar 2 hektar milik masyarakat, termasuk juga kolaborasi dengan pesantren Hidayatul Mustafid. Nah ini kan juga kolaborasi yang sangat baik karena memberdayakan ekonomi pesantren, juga memberdayakan kelompok tani, dan ternyata bahwa buah naga ini juga kebutuhan di Tasikmalaya ini masih cukup tinggi. Nah, sehingga mungkin ini bisa menjadi contoh baik bagi warga sekitar yang lahan-lahannya tidak produktif. Mudah-mudahan ini bisa terus diperluas, termasuk juga mungkin di tempat-tempat lain, bahwa ternyata kita jangan hanya berhenti pada pemikiran yang konvensional terkait dengan lahan pertanian yang kita miliki, begitu. Bagaimana kita optimalkan untuk bisa mendapatkan nilai ekonomis yang tinggi. Nah, karena ya itu kayak misalnya di kawasan-kawasan tertentu di Tasikmalaya yang pengairannya kurang baik, nah kan secara konvensional hanya jadi tanam singkong, tanam ini, nah kan ternyata ada yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi gitu ya. Tinggal belajar saja ke sini, begitu. Saya juga minta tadi ke kelompok tani kalau ada yang mau belajar ke sini silakan, dan mungkin ini juga bisa kita kembangkan sebagai tempat wisata edukasi agro kan gitu ya. Di Tasikmalaya ini kan menarik begitu. Nah nanti saya sudah minta ke Pak Kadis Pertanian bagaimana kita dorong kelompok tani ini sehingga betul-betul ini bisa optimal, tidak hanya dari sektor pertaniannya tapi juga bisa jadi wisata edukasi buat anak-anak, buat wisatawan lain, jadi bisa menikmati buah naga sambil petik langsung di sini. Nah ini kan luar biasa, dan buah naganya manis, silahkan nanti dicoba. Kualitasnya bisa bersaing gitu ya? Ya bersaing, karena ternyata ini juga sudah diterima oleh supermarket di Kota Tasikmalaya. Sudah diterima oleh supermarket Kota Tasikmalaya. Jadi ya itu, dan ternyata memang permintaan pasar baik di Cikurubuk, pasar supermarket ini juga masih dipenuhi sebagian dari luar. Nah ini kan mudah-mudahan kalau ini bisa terus berkembang, bisa dipenuhi langsung dari Tasikmalaya. Termasuk juga di sini bisa di Tumpang Sari, karena memang ada jarak yang harus dilakukan penanaman pohon buah naganya.
Nah ini bisa dilakukan di sela-selanya ada tumpang sari. Nah itu kan tadi kayak ada cengek, itu juga kebutuhan yang juga tinggi di Tasikmalaya. Ada jeruk gitu, karena ini kan juga ide yang baik menurut saya untuk terus bisa dikembangkan. Apalagi ini posisinya di tengah kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.